Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lin Aisyah dengan NIM 111. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali atau meresum tentang konsep dasar media pembelajaran yang sudah dijelaskan oleh Bapak Arman di pekan lalu. Yang pertama itu ada komunikasi. Apa sih komunikasi itu? Komunikasi adalah proses atau tindakan menyampaikan pesan, message, dari pengirim yang disebut dengan sender ke penerima yang disebut dengan receiver, yang dapat terjadi melalui medium atau channel yang kemudian menimbulkan feedback, atau respon dari penerima pesan. Nah, dalam menyampaikan komunikasi itu biasanya terdapat halangan-halangan atau rintang-rintangan seperti petir atau apakah itu. Nah, itu disebut dengan noise. Nah, selanjutnya itu dalam menyampaikan pesan kepada peserta didik, guru itu memerlukan media untuk mempermudahnya. Misalnya nih, guru menayangkan video gajah untuk menyamakan seperti apa sih bentuk gajah itu. Nah, jadi guru itu tidak perlu repot-repot menjelaskan seperti apa bentuk gajah itu. Maka guru itu bisa memanfaatkan media pembelajaran untuk menyamakan apa itu yang disebut dengan gajah. Yang selanjutnya itu ada data atau informasi. Nah, data. Apa sih data itu? Data itu adalah segala informasi tentang suatu hal yang sesuai dengan fakta. Kemudian, jika data itu diperluas, akan disebut dengan informasi. Nah, jika informasi itu diperluas kembali, itu disebut dengan pengetahuan. Dan selanjutnya itu ada tujuan pemanfaatan media pembelajaran. Yang pertama itu memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat versibilitas sehingga mempermudah peserta didik dalam memahami pesan yang disampaikan. Yang kedua itu mengatasi keterbatasan ruang waktu dan daya indera. Yang ketiga menarik minat perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang keempat ada menimbulkan gairah peserta didik. Nah, yang kelima ada memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan lingkungan dan kenyataan. Yang keenam ada memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minatnya. Yang ketujuh ada mempersamakan pengalaman dan persepsi antara peserta didik dalam menerima pesan. Lalu ada kedudukan dan fungsi media pembelajaran. Yang pertama itu menginformasikan tujuan pembelajaran. Yang kedua memotivasi peserta didik. Yang ketiga ada menyajikan informasi seperti informasi dasar, pelengkapan, atau pengayaan. Yang keempat ada menstimulasi diskusi dan interaksi peserta didik. Yang kelima mengarahkan aktivitas belajar peserta didik. Yang keenam itu mengontrol aktivitas peserta didik. Yang ketujuh memberikan penguatan, yang kedelapan memberikan stimulasi, yang kesembilan melakukan penilaian, dan yang kesepuluh itu administrasi, dan yang kesebelas itu penelitian dan pengembangan. Selanjutnya itu ada 9 peristiwa pembelajaran. Yang pertama itu ada gain attention atau yang disebut menarik perhatian atau fokus terhadap peserta didik. Yang kedua itu ada inform learning of objective, yaitu menginformasikan kepada peserta didik tentang tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Yang ketiga itu ada prior learning. Prior learning ini adalah pengalaman masa lalu yang dimiliki oleh peserta didik atau disebut dengan apersepsi. Yang keempat itu ada present content. Present content itu adalah menjelaskan materi. Dan yang kelima itu ada provide guidance atau menyediakan bimbingan atau tuntunan. Jadi guru itu menyediakan bimbingan atau tuntunan untuk peserta didik. Yang keenam itu ada praktik atau praktek. Yang ketujuh ada provide feedback atau guru itu memberikan umpan balik. Dan yang kedelapan ada assess performance atau disebut dengan assessment, penilaian asesmen atau melakukan penilaian. Nah, yang kesembilan itu ada earn, retention, and transfer to the job. Ini tuh disebut meningkatkan referensi kedayatahanan supaya tidak lupa dengan cara menghubungkan materi dengan dunia nyata.